Saudara-saudari terkasih, selamat memasuki masa Prapaskah. Hari ini kita merayakan Rabu Abu, hari yang mengingatkan kita bahwa hidup ini rapuh, waktu kita terbatas, dan Tuhan selalu membuka pintu untuk kembali. Hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah doa yang biasanya kita dengar di awal misa. Doa tersebut disebut sebagai doa kolekta. Doa ini singkat tetapi isinya sangat padat, seperti ringkasan perjalanan Prapaskah kita. Doa ini disebut kolekta karena mengumpulkan semua doa dan niat umat dalam perayaan tersebut. Kita semua ikut berdoa dan kita menyetujuinya dengan satu kata sederhana namun sangat kokoh. Amin. Doa tersebut kira-kira begini. Ya Allah, Bapa kami, anugerahkanlah kepada umat-Mu untuk memulai masa puasa ini sebagai jalan pertobatan sejati, agar dengan senjata-senjata tobat kami mampu melawan roh kejahatan. Yang menarik, doa ini memakai bahasa pertempuran. Ada kata senjata, ada perjuangan, ada melawan roh jahat. Kedengarannya keras, bahkan mungkin terasa asing pada zaman ini. Tetapi gereja memakai gambaran itu untuk mengingatkan sesuatu yang sangat nyata, bahwa hidup rohani kita tidak pernah netral. Ada pergulatan di dalam hati. Tentu ini bukanlah perang fisik, ini bukanlah soal kekerasan, tetapi merupakan pertempuran rohani, pergumulan batin, melawan ego, melawan kebiasaan buruk, melawan dosa yang diam-diam menjerat, melawan putus asa, iri hati, dendam, kemalasan, dan semua yang menjauhkan kita dari Allah. Rasul Paulus juga memakai gambaran yang sama dalam surat Efesus. Kita diminta mengenakan perlengkapan senjata Allah, kebenaran, keadilan, iman, keselamatan, dan sabda Allah. Artinya, kalau kita ingin bertahan, kita butuh perlindungan rohani. Lalu, apa senjata utama yang diberikan kepada kita pada masa Prapaskah ini? Yesus dalam Injil mengingatkan 3 hal yang sangat sederhana, tetapi sangat kuat, yakni sedekah, doa, dan puasa. Mari kita lihat satu persatu. Sedekah merupakan kasih yang konkret untuk sesama. Sedekah bukan sekedar memberi uang. Sedekah adalah wujud cinta yang nyata. Perhatian kepada yang miskin, yang lemah, yang terluka. Dalam kitab Tobit dikatakan bahwa sedekah menyelamatkan dan memurnikan. Intinya begini, ketika kita berbagi, kita sedang dilatih untuk lepas dari keterikatan, lepas dari aku atau keakuan, lepas dari rasa memiliki yang berlebihan. Sedekah membuat kita lebih manusiawi, dan sedekah mengajar kita bahwa iman tidak hanya ada di mulut, tetapi terlihat di dalam tindakan. Yang kedua, doa. Doa bukan cuma membaca teks doa, atau mengucapkan kalimat-kalimat rohani. Doa adalah hadir di hadapan Tuhan, seperti seorang anak di hadapan Bapanya. Dalam doa, kita mengakui, Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku, Engkaulah yang memimpin. Yesus juga menekankan doa yang dilakukan dengan tulus, bahkan dalam kamar batin kita, tempat paling dalam, tempat paling jujur, bukan supaya dipuji orang, tapi supaya hati kita benar-benar bertemu atau berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, puasa. Puasa itu bukan diet. Puasa bukan soal tampil lebih sehat atau lebih kurus. Puasa adalah latihan batin untuk lepas dari hal-hal yang menguasai kita. Puasa bisa soal makanan, tetapi juga bisa soal lain. Puasa dari kata-kata kasar, puasa dari gosip, puasa dari scrolling tanpa henti, puasa dari emosi yang meledak-ledak,
puasa dari kebiasaan yang membuat hati kita jauh dari Tuhan. Puasa membantu kita kembali ke hal yang penting, yakni Tuhan, keluarga, kasih, dan kebenaran. Yesus memberi peringatan yang tajam. Jangan melakukan semuanya ini untuk dilihat orang. Artinya, kunci Prapaskah adalah jangan pamer, periksa niat. Sedekah bisa jadi panggung, doa bisa jadi topeng, puasa bisa jadi pamer kesalehan. Karena itu, sepertinya Yesus mau mengatakan, periksa niatmu. Untuk siapa kamu melakukan ini? Prapaskah bukan pula ajang untuk terlihat suci. Prapaskah adalah waktu kembali, pelan-pelan, jujur, dalam, dan nyata. Hari ini kita menerima abu di dahi kita. Abu mengingatkan kita bahwa kita ini rapuh, kita bisa jatuh, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tetapi abu juga mengingatkan sesuatu yang indah. Tuhan tidak menyerah pada kita. Tuhan selalu membuka jalan pulang. Dan pertobatan dimulai dari satu tempat, hati. Dalam kitab suci, hati adalah tempat keputusan, tempat kita memilih arah. Maka pertanyaan Prapaskah yang sederhana adalah, apa yang sedang mengarahkan hatiku saat ini? Aku sedang dekat dengan Tuhan atau menjauh? Apa yang membuatku terikat dan tidak bebas? Saudara-saudari, mari kita buat Prapaskah ini menjadi sangat konkret. Saya mengajak untuk mulai hari ini, pilih satu langkah kecil, sedekah, satu tindak kasih konkret tiap minggu, doa 10 menit setiap hari tanpa distraksi, puasa, tinggalkan satu hal yang mengikat kita dan gantikan dengan sesuatu yang menyehatkan jiwa. Kita tidak perlu langsung sempurna. Yang Tuhan minta adalah mulai berjalan. Mari kita tutup dengan doa berikut ini. Tuhan Bapa kami memulai masa Prapaskah ini dengan rendah hati. Berilah kami hati yang mau bertobat dengan sungguh. Ajari kami berdoa dengan tulus, berpuasa dengan benar, dan bersedekah dengan kasih yang nyata. Kuatkan kami dalam pergulatan batin melawan kejahatan, dan tuntun kami kembali kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan Rabu Abu ini. Jika renungan ini membantu, silakan bagikan ke yang membutuhkan. Tuhan memberkati, selamat menjalani masa Prapaskah.